Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Rusminiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Madrid. Pada siklus 2 ini, dosen pembimbing saya Kak Kristiana MPD dan guru pamongnya Murdiono SPD. Di siklus 2 ini, saya melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan di SMP Negeri 2 Selat, yaitu di kelas 9, dengan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Om Santi Santi. Berikut videonya. Saksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Harus semangat ya, pagi-pagi nggak boleh loyo ya. Kan masih pagi, jadi kalian masih fresh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Yang kemarin sakit sudah hadir lagi? Sudah. Jadi kalian sudah menjaga kesehatan dengan baik. Nah, namun sebelumnya supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaat, jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdiri. Satukan tangannya lipat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana, sudah siap hari ini belajar? Bagus ya. Nah, karena kita ini sudah mulai di pagi hari, jadi harus selalu siap. Nah, namun sebelumnya mari kita lebih semangat lagi. Kita udah tahu tentang tepung pipa? Sudah. Akan kita kalian terus lakukan tepung bit 1 dan tepung bit 2. Kita coba dulu ya. Tepung bit 1. Kita ulangi lagi sekali ya. Tepung bit 1. Tepung bit 2. Nah, kita akan lanjutkan materi. Kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat? Nah, apa kemarin kita belajar? Refleksi. Ya, pencerminan atau refleksi, yaitu bagian dari apa? Transformasi geometri ya. Nah, kalau kemarin lanjutkan, ada berapa jenis dulu? Siapa yang ingat? Ada berapa jenis transformasi geometri? Ada? 4 ya. Siapa bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan apa saja transformasi geometri itu? Jenis-jenisnya? Kan sudah dapat baca juga. Siapa yang tidak mau? Apa? 1 apa? Refleksi. 2 transformasi. Yang 3 evaluasi. Yang 4 evaluasi. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu transformasi geometri, yaitu tentang transformasi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya tujuan kita belajar ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu mampu menjelaskan konsep translasi atau pergeseran dengan benar. Kemudian kalian bisa menemukan titik bayangan hasil translasi. Yang ketiga adalah memecahkan permasalahan terkait translasi, yaitu dengan tepat. Dan yang keempat adalah menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran dengan tepat. Nah, kalau kemarin kita kan sudah mempelajari tentang refleksi. Nah, di sana kita juga menggunakan media. Media apa yang kita gunakan kemarin? GeoGebra ya. Jadi mana lebih gampang kalian menggunakan GeoGebra atau menggunakan buku kotak? GeoGebra. Sekarang pun kita akan menggunakan bantuan dari GeoGebra. Biar kalian itu lebih mudah ya untuk menggambar. Jadi menggambar titik kemudian menggeser juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
translasi. Ada yang sudah mengetahui apa itu translasi? Nah, coba kalian lihat di sini. Bisa lihat ini di belakang? Pojok sana bisa lihat? Pojok sana? Bisa. Bagus. Jadi supaya fokusnya biar jelas ya. Jadi tes. Coba kalian perhatikan. Ini gambar orang baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, orang apa itu? Jalan. Berjalan ya. Berjalan. Kemudian kalian pernah ikut ya berjalan? Ya. Yang berjalan kemudian jadi petugas pas Ibra itu kan sering melakukan ya. Nah, ngapain aja di sana? Berjalan ya dari satu posisi ke posisi yang lain. Berarti bagaimana kehidupannya? Berpindah atau bergeser. Nah, jadi materi translasi ini sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian memindahkan meja ya, atau kalian dari sini mau ke kantin dan berpindah tempat juga ya. Jadi itu adalah salah satu konsep translasi. Jadi matematika itu tidak hanya fokus rumus ya, tapi ini sudah kalian gunakan. Dari sini mau ke toilet, dari sini mau ke kantin itu kalian juga berpindah posisi. Nah, dari gambar ini apakah ada perubahan di sana? Perubahan apa saja? Tempat atau posisi. Terus apa lagi, ada yang lain berubah? Orangnya berubah apa tidak? Tidak ya. Nanti misalnya dari kurus jadi gemuk dan mungkin ya. Kemudian itu tetap sama. Jadi tetap sama. Kalau kalian dari sini mau ke ruang guru, kalian kembalinya juga sama atau nah, sehingga kalau kalian mempelajari materi ini, kalian dengan serius misalnya dengan fokus dan mengikuti arahan, pasti kalian bisa menyelesaikan ya konsep-konsepnya karena materi ini tidak sulit. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Nah, jadi di sini sudah kalian lihat konsepnya ya. Jadi coba dilihat dulu. Nah, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 sudah kalian temukan, yaitu konsep apa? Perpindahan atau pergeseran. Nah, jadi itu. Untuk lebih jelasnya, saksikan video. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser. Nah, jadi di sana kalian sudah menyimak ya. Jadi tayangan videonya sudah disimak tadi terkait dengan translasi. Nah, untuk kali ini kalian masih akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan boleh kelompok yang kemarin atau mau buat kelompok baru boleh. Nah, silakan dulu berdasarkan kelompoknya dan ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Siapkan handphone, kemudian siapkan pelajarannya dan ibu akan membagikan LKPD. Nah, seperti biasa silakan diisi dulu identitas dari LKPD-nya. Kemudian kalian bisa mengeksplor, mencari bagaimana caranya memecahkan di sana. Bisa dilihat di buku paket, kemudian ada referensi lainnya. Jadi sudah ada di YouTube. Kemudian setelah kalian menyelesaikan itu, kalian bisa menggunakan GeoGebra ya untuk menggambar sebuah garis ataupun data. Termasuk di kemarin. Nah, hasil menggunakan GeoGebra-nya bisa dikirim di WA grup kelas ya. Nah, silakan diskusi. Bagi siswa yang kurang jelas, silakan bertanya ya, nanti itu akan dibimbing. Silakan dibaca di sana ada beberapa permasalahan ya.
di LKPD itu ada beberapa permasalahan yang bisa kalian pecahkan ya. Nanti itu bisa stupanya dipakai menggunakan GeoGebra. Jawabannya nah itu berarti berhubungan dengan soal yang di atasnya ya. Berikut video penggunaan GeoGebra. Dua titik ya sebenarnya TPD ini. Misalnya membuat Bisa saya input di sini, saya mau titiknya T sama dengan AB dan hal ini vektor ya. Jadi kita insert vektor, kita pilih yang ini. di sini adalah bergeraknya berapa langkah. Misalnya 2 langkah, misalnya ya. 2 langkah ke kiri atau 2 langkah ke kanan atau ke atas atau ke arah bawah. Itu maksudnya sehingga kalian menggambar vektor dulu. Nah, setelah selesai vektor, misalnya 2 langkah, nah itu kalian akan menggambar koordinatnya. Koordinat yang tadi. Dan koordinatnya itu titiknya, setelah itu vektornya, translate, setelah itu vektor, lalu dia akan muncul bayangannya. Artinya dia bergeser 2 langkah ke kiri. Nah, berapa kalian mau bisa bergeseran? Dan kita ulangi lagi. Kita ada sebuah titik 3,2. Setelah itu kalian cari di sini. Dan yang sudah selesai bisa kirim ke web. Presentasikan LKPD, kemudian yang mendemonstrasikan adalah Bu Madin. Silakan. Presentasi dulu apa mau demonstrasi dulu? Ya, presentasi dulu. Ya, silakan kelompoknya kembali dulu Pak. Ya. Apa itu kelompoknya semuanya? Nah, yang lainnya silakan memperhatikan. Baik, ready?
sini kita melihat ada masalah yaitu letak-letak stupa pada Candi Borobudur. Sini masalah satu yaitu berapa koordinat stupa 2, stupa 3, dan stupa 4. Sudah dapat kita lihat di sini dan penjelasannya ada di sini, yaitu setiap sumbu itu adalah satu satuan. Sehingga stupa 1 berada pada koordinat 1,0, stupa 2 berada koordinat 1,0, stupa 3 berada pada koordinat 2,0, dan stupa 4 berada pada koordinat 3,0. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Jadi silakan. Silakan Ya, Bapak. silakan Bapak. Berapa satuan pergeserannya? Yang nomor 3. Saya bacakan ulang. Jika stupa 3 digeser ke kanan, arah sumbu F positif sejauh 2 satuan. Jawabannya 2 satuan. Persatuan. Jadi pergeseran vektornya adalah sebanyak 2. Mungkin ada yang lain lagi? Sudah cukup ya? Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya kembali. Yang berikutnya adalah silakan. Bung Ade tadi sudah kelihatan hampir yang menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang Bung Ade akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mentranslasikan sebuah ketik. Nah, yang lainnya bisa memperhatikan teman kalian sedang mendemonstrasikan. Nah, kemarin akan mendemonstrasikan geser, jadi untuk menggambar koordinat baru dihapus dulu ya. Di HP kalian juga bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh kalian. Nah, yang pertama pilih dulu koordinat ya. Koordinat berapa? Nah, perhatikan yang ada di layar ya. Nah, jadi kalian bisa mengikuti GeoGebra ya. Pertama, bagian tools untuk memencet bagian poin dan pilih titik yang sesuai dengan koordinat yang telah disediakan. Setelah itu bisa kalian scroll ke bawah dan mencari translate by vector, lalu memilih titik bayangannya. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, demikian tadi demonstrasi dari Bung Ade sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bung Ade dulu ya. Nah, jadi di sana pertama kalian tentukan dulu titiknya. Misalnya titik koordinatnya adalah 3,2. Setelah itu kalian cari vektor. Nah, vektor ini setelah itu diklik, kemudian cari transform. Nah, di transform itu nanti
ada translate by vector. Misalnya kalian mau menggeser titik seberapa? Misalnya 3 satuan ke kanan. 3 satuan ke kanan, klik dulu ini A dan B-nya, setelah itu muncul vektor ya. Nah, setelah muncul vektor di sini kalian klik kemudian translate by vector, lalu akan muncul bayangannya di sini ya, sejauh 3 satuan ke kiri. Karena ini tanda panahnya kan ke kiri. Tanda panah ini maksudnya vektornya, berarti bergeser sejauh 3 satuan ke kiri. Nah, sehingga tadinya di koordinat 3,2 setelah digeser maka dia akan menjadi ke kiri, dia berarti mengurangi ya. Kalau ke kiri itu mengurangi atau ditambah negatif berapa langkah? 3 langkah. Sehingga koordinat yang baru terbentuk adalah berapa di sini? Ya, di sini adalah 0,2. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi ya. Nah, sekarang kalian kembali ke posisinya dulu ya, kembali ke posisinya. Nah, Ibu akan membagikan evaluasi. Di sini ada soal yang akan Ibu bagikan. Kalian akan menyelesaikan nanti dalam waktu 5 menit ya. Nah, Ibu bagikan ini soalnya. Nah, ikut apa ya? Kalian bisa menggunakan aplikasinya untuk membantu menyelesaikan soal. GeoGebra. Nah, silakan kerjakan. Dikerjakan ya dalam. Sudah selesai? Kalau sudah habis, silakan dikumpulkan dulu. Dan silakan dikumpulkan hasilnya. Jadi sudah. Nah, dari hasil evaluasinya sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang. Menyimpulkan ya yang tadi. Ya, silakan Mira. Yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Jadi teman-teman sudah menyimpulkan hasil translasinya adalah kalau dia itu bangun digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi ya. Nah, ada pertanyaan dulu hari ini? Ya. Nah, kalau tidak nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu rotasi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau tidak ada, bagaimana hari ini pembelajarannya? Terima kasih. Nah, kalau demikian karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas mengakhiri dengan doa dan kita akhiri dengan salam sakti ya. Berdiri. Aturan. Om Santi Santi Santi. Berdoa. Berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.